Berdasarkan data International Organization for Migration atau IOM, dari tahun 2005 sampai dengan 2021, jumlah korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Indonesia mencapai 9.438 orang. Lebih lanjut, menurut data terbaru dari UPTP2TP2A Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 92 korban TPPO telah diberikan pendampingan selama tahun 2018 hingga 2022. Indonesia merupakan salah satu negara asal, transit, dan tujuan dalam praktik TPPO. Latar belakang terjadinya TPPO juga melingkupi banyak faktor. Di antaranya adalah adanya desakan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya pemahaman masyarakat terkait bahaya TPPO. Daerah perbatasan seperti Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia merupakan daerah yang sangat rentan terhadap kasus TPPO dan penyelundupan pekerja migran Indonesia atau PMI, terutama karena daerah ini menjadi pintu keluar masuk pekerja migran Indonesia atau PMI. Menurut data UPT BP2MI Medan, penempatan PMI bekerja ke luar negeri, terutama penempatan ke Malaysia, dari 33 kabupaten atau kota di Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdanglah sebagai kantong PMI terbanyak. Pada bulan Januari 2017 hingga September 2020, terdapat 7.290 PMI bermigrasi ke Malaysia melalui jalur perbatasan di daerah Sumatera Utara. Sementara itu, semenjak COVID-19 menyerang Indonesia di awal tahun 2020, sebanyak 46.000 warga Provinsi Sumatera Utara yang menjadi PMI non-prosedural dideportasi dari luar negeri. Lalu, apa sebenarnya TPPO? Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Provinsi Sumatera Utara berpotensi menjadi jalur perdagangan orang, baik luar negeri maupun dalam wilayah Sumatera Utara sendiri. Perekrutan tenaga kerja untuk dipekerjakan di luar negeri secara ilegal sampai saat ini masih menjadi modus utama yang sering digunakan oleh para pelaku TPPO dalam menjerat korban-korbannya. Perdagangan orang dapat terjadi kepada siapa saja, baik orang dewasa, laki-laki, perempuan, hingga anak-anak. Umumnya korban pada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangatlah beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Korban TPPO kerap kali tidak melapor karena mereka tidak menyadari bahwa hak-hak mereka dilecehkan, bahwa mereka telah dieksploitasi, atau mereka tidak tahu bahwa bantuan dapat disediakan untuk mereka. Segera laporkan jika Anda menjadi korban atau melihat adanya indikasi TPPO kepada gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Sebagai daerah perbatasan dan kota transit, Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu pintu keluar dan masuknya PMI, baik legal maupun ilegal.
Sindikat pengiriman pekerja ilegal menempatkan PMI kita pada posisi yang sangat rentan tereksploitasi karena tidak sesuai prosedur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Kejahatan perdagangan orang adalah kejahatan yang harus kita hadapi bersama-sama. Jaga lingkungan kita, jangan sampai keluarga, kerabat, ataupun tetangga kita menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mari bersama-sama mencegah, memberantas perdagangan orang, melindungi dan membantu para korban TPPO. Jika menemukan TPPO, masyarakat bisa melaporkan ke Kepala Desa, Lurah, Babinkamtibmas maupun Babinsa. Masyarakat bisa menghubungi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Stop perdagangan orang.